Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, balik lagi di Polindra Insight, ruang ngobrol santai tapi berbobot seputar dunia kampus, peluang masa depan dan cerita inspiratif dari insan Polindra. Episode kali ini kita akan membahas salah satu program studi yang sangat relevan di era digital ini, yaitu program studi D3 Teknik Informatika. Bukan cuma belajar soal coding, tapi juga bagaimana mahasiswa bisa menciptakan solusi nyata yang berdampak langsung ke masyarakat. Sudah hadir bersama saya Bapak Kaprodinya dan ada perwakilan dari mahasiswa. Pak Mustamiin, apa kabar? Sehat Mbak Fitri, alhamdulillah. Iya, dan Mas Hoirul dan Mas Pram ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih ya Pak sudah berhadir di Polindra Insight, memberikan inspirasi dan pengetahuan mungkin ya Pak untuk calon mahasiswa baru khususnya. Baik Pak Mustamiin, boleh diperkenalkan secara singkat program studi D3 Teknik Informatika itu apa? Oke. Ya, program studi D3 Teknik Informatika di Politeknik Negeri Indramayu ini adalah program pendidikan vokasi yang berfokus pada penguasaan keterampilan terapan di bidang teknik informatika. Prodi ini memiliki visi menjadi prodi terapan yang unggul dan terdepan di bidang teknik informatika tingkat nasional serta dapat berdaya saing global. Fokusnya di sini salah satunya adalah memiliki kompetensi profesional di bidang pemrogram aplikasi serta pendukungnya seperti administrator base data dan juga administrator jaringan komputer. Oke, apa keunggulan di prodi ini Pak mungkin dibanding dengan kampus yang lain? Oke, keunggulan di kami di Prodi D3 Teknik Informatika terletak pada pendekatan pendidikannya yang berbasis vokasi dan kebutuhan industri. Kurikulum kami dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Fokus pembelajarannya tidak hanya di teori, tapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Oke, nah kalau untuk teknologi atau skill apa saja Pak yang wajib dikuasai mahasiswa sebelum lulus? Sebelum lulus, teman-teman mahasiswa di sini harus memahami setidaknya beberapa algoritma dan juga teknik pemrograman tertentu dan juga pemrograman berbasis platform, ada pemrograman web dan juga mobile, serta di kami juga ada terkait sedikit tambahan terkait IoT, serta dapat memanfaatkan apa yang sudah diterapkan terhadap studi kasus yang ada di masyarakat. Oke. Nah, sejauh mana sih Pak keterlibatan industri dalam proses pembelajaran di Prodi D3 Teknik Informatika ini? Ya, industri di kami sudah dilibatkan dari awal ya, dari pengembangan kurikulum kami sudah melibatkan industri. Kemudian yang biasanya cukup lama adalah di proses magang. Jadi di kami ada magang yang sampai 6 bulan. Nah, di luar itu juga sebelum dan sesudahnya kami sering mengundang industri untuk bisa hadir dan ikut berkontribusi di pembelajaran. Nah Pak, bagaimana Prodi ini mendorong mahasiswanya agar mampu menghasilkan karya yang nyata, jadi bukan hanya sekedar tugas kuliah Pak? Ya, salah satunya pembelajaran kami berbasis masalah yang diterapkan di beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah proyek. Teman-teman mendapatkan studi kasus dari masalah yang ada di masyarakat langsung. Oke, baik, kita pindah nih ke mahasiswanya. Menarik sekali ya pembahasan dari sisi program studi ini. Sekarang kita beralih ke cerita inspiratif dari teman-teman mahasiswa nih, Sobat Vokasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa belum lama ini, tepatnya minggu lalu, aplikasi Banyu Digital resmi di-launching oleh Bupati Indramayu dan saat ini sudah digunakan oleh Perum PDAM Kabupaten Indramayu. Bahkan aplikasi ini juga sudah tersedia di Play Store dan telah diunduh oleh beberapa ribuan pengguna. Sebuah pencapaian yang luar biasa dari mahasiswa kita. Nah, langsung saja kita dengar ceritanya dari Mas Pram dan Hoirul. Sebagai mahasiswa yang mendevelop aplikasi Banyu Digital ini. Bisa diceritakan nggak sih bagaimana awal mula terciptanya aplikasi Banyu Digital ini? Silahkan. Baik, jadi awalnya terciptanya Banyu Digital itu kami berangkat dari kelompok proyek 3, di mana di dalam mata kuliah kami itu ada yang namanya mata kuliah proyek. Jadi kami ditugaskan dari Bapak Mustamiin untuk menangani masalah yang ada di PDAM. Sebelumnya itu ada MOU-an antara Polindra dengan PDAM. Jadi kami observasi langsung ke PDAM dengan pihak PDAM, yaitu dengan Bapak Gilan dan Bapak Diki untuk menganalisis masalah-masalah yang ada di PDAM itu bagaimana. Salah satunya adalah melihat masalah penanganan pengaduan. Itu masih sangat-sangat masih lewat
manual, datang ke kantor atau lewat WA. Bahkan yang lebih riskan itu melalui sosial media, karena belum adanya pengaduan secara digitalisasi dan ditangani secara real time gitu. Ya, karena masalah itu ya kita jadi ada urgensi gitu untuk membuat aplikasi ini. Karena pengaduan-pengaduan tadinya kan harus lewat kantor gitu. Karena aplikasi kita pengaduan itu bisa dilacak oleh si pengadu juga tuh, bisa dikomen dan bahkan bisa di-rating ya untuk petugas yang menanganinya gitu. Betul. Jadi goalsnya kami itu dari pelanggan nih bisa melihat penanganannya sampai mana dan bisa merating juga kepuasan dari pelanggan nih sampai mana gitu, untuk mulai dari penanganan, kecepatan dan tindak lanjut dari PDM ini seperti apa gitu, seperti itu. Nah, apa masalah utama yang ingin diselesaikan melalui aplikasi tersebut? Mungkin masalah yang diselesaikan di aplikasi ini, kita menyelesaikan pengaduannya yang tadinya konvensional harus ke cabang-cabang gitu. Nah, lewat aplikasi ini pelanggan nggak cuma harus ke cabang gitu, cuma lewat aplikasi pengaduan bisa tertangani. Nah, selain pengaduan juga ada calon pelanggan baru tuh, calon pelanggan gitu yang belum mendaftar PDAM bisa mendaftarkan torrentnya gitu, masang ke rumah sendiri lewat aplikasi ini. Jadi melalui Banyu Digital ini kami memangkas birokrasi informasi tersebut gitu. Tujuannya agar pelanggan mendapatkan akses data secara real time dan secara langsung dari genggaman mereka gitu. Dan goalsnya juga dari pelanggan bisa merating seberapa kepuasan dari mereka saat ditangani oleh pihak PDAM gitu. Ya, karena kita melihat adanya pengaduan yang langsung datang ke kantor gitu. Nah, kita itu sebagai alasan kita gitu, urgensi kita untuk melakukan transformasi digital ya. Terus kita merancang Banyu Digital terus agar lebih efisien gitu. Terus juga bisa dilacak secara real time tuh. Dan masih pengadu. Baik, melalui Banyu Digital juga kami bisa memangkas dari birokrasi informasi tersebut gitu. Tujuannya agar pelanggan itu mendapatkan akses data secara real time gitu, langsung dari aplikasinya tersebut. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, berapa lama sih proses pengembangannya dari awal hingga bisa digunakan oleh Perumdam Tirta Dharma Ayu atau PDAM? Jadi untuk proses pengembangannya itu kami memakan kurang lebih 1 tahun. Menariknya dalam 1 tahun itu kami tidak hanya menulis kode program saja atau coding. Kami itu di situ menganalisis dan mengobservasi masalah-masalah yang ada di PDAM. Setelah itu kami sederhanakan dengan menggunakan bahasa coding kami yang kami dapatkan di bangku kuliah. Seperti itu. Baik. Teknologi apa saja sih yang digunakan dalam membangun aplikasi ini? Untuk back-end dan web dari admin kita menggunakan Laravel ya. Untuk mobile sendiri kita menggunakan Flutter tuh. Nah, untuk petugas ada tuh ya yang petugas yang masih udah menggunakan iPhone gitu, kan nggak bisa ya diakses lewat Apple Store ya, App Store gitu. Nah, kita menyediakan karena Flutter nih bisa nge-build lewat web ya, jadi kita build web khusus untuk pengguna Apple. Baik, tantangan terbesar yang dihadapi mungkin selama proses pembuatan aplikasi ini? Jadi untuk tantangan terbesarnya itu terletak pada proses sinkronisasi antara aplikasi dengan kebutuhan yang di lapangan gitu. Jadi kami menyesuaikan logika sistem yang kami rancang dengan birokrasi dan masukan-masukan dinamis dari pihak PDAM tersebut. Serta analisis yang komprehensif gitu. Kami juga harus ekstra untuk memastikan bahwasanya sistem yang kami bangun itu tidak hanya aman tetapi juga ramah digunakan oleh masyarakat gitu. Dan ramah juga digunakan oleh pihak PDAM. Nah, bagaimana perasaan kalian saat aplikasi ini akhirnya digunakan secara resmi dan bahkan diluncurkan oleh Bupati Indramayu ya, Pak Miin ya? Coba saya pengen tahu deh
perasaannya kalian? Tentu kami sangat merasa bangga dan puas gitu terhadap hasil kami. Jadi saya sebagai mahasiswa vokasi itu melihat karya kami itu tidak hanya berhenti sebagai laporan di atas kertas saja, tetapi bentuk nyata laporan ini atau proyek ini digunakan oleh masyarakat Indramayu gitu. Baik, untuk saya sebagai Iya. orang teknis ya, ini sih lumayan menjadi tekanan ya buat saya. Oke. Karena kan yang pertama ini pertama kali kita produksi, yang kedua langsung real gitu, ribuan orang yang mendownload gitu. Iya. Nah untung mungkin ini menjadi apa ya, buat mahasiswa-mahasiswa lain gitu. Terpacu ya, Untuk ada tuh namanya fitur crashlytic. Oke. Jadi error-error yang ada di HP lain tuh bisa kita pantau gitu. Oke. Yang mungkin bisa jadi rekomendasi. Iya. Sebagai pembimbing nih Pak, boleh spill sedikit gimana sih Pak perasaannya mungkin? Ya pertama bangga ya. Oke. Jadi apa yang tadi saya sampaikan bisa Iya. ada contoh nyatanya seperti itu. Dampaknya ya Pak ya? Harapannya ini merupakan awalan yang buat teman-teman yang lain juga bisa ikut semua. Seperti itu. Oke, siap. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, kita jeda iklan terlebih dahulu, tetap di Polindra Insight. Selamat datang di aplikasi Banyu Digital Perumdam Tirta Dharma Ayu. Belum punya aplikasi Banyu Digital? Yuk, download sekarang di Play Store dan nikmati kemudahan layanannya dalam satu genggaman. Ini dia cara download aplikasi Banyu Digital di Play Store-nya. Langkah pertama, buka aplikasi Google Play Store di HP kamu. Lalu, ketuk kolom pencarian di atas, lalu ketik Banyu Digital. Pilih aplikasinya dari hasil pencarian, kemudian tekan tombol Install. Tunggu sampai proses unduhan selesai. Selanjutnya, ini adalah cara untuk aktivasi akun pelanggan Anda. Langkah pertama, buka aplikasinya dan klik tombol aktivasi akun, lalu masukkan nomor sambungan langganan Anda. Setelah itu klik tombol selanjutnya dan tunggu sampai muncul konfirmasi nomor pelanggan Anda. Jika itu bukan data pelanggan Anda, mohon untuk ulangi dan cek kembali. Jika sudah benar, klik tombol benar. Setelah itu Anda akan diarahkan ke menu selanjutnya untuk mengisi username atau nama dan kata sandi. Jika sudah mengisi username dan kata sandi, klik tombol selanjutnya untuk mengisi nomor handphone dan email jika ada. Setelah Anda klik tombol selanjutnya, Anda akan diarahkan ke langkah terakhir untuk mengecek data Anda. Jika data sudah benar, silahkan klik tombol daftar sekarang, dan akan muncul tombol untuk melakukan login. Sekarang, kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu lapor foto water meter mandiri pada aplikasi Banyu Digital dengan mengklik menu lapor foto water meternya. Pertama, klik mulai scan eye. Arahkan kamera ke meteran air kamu, pastikan angkanya terlihat jelas. Lalu jepret. Setelah itu, tinggal pilih ID pelanggan kamu. Kerennya, angka meteran dan cabang akan otomatis terbaca oleh sistem. Terakhir, klik kirim laporan. Selesai, laporanmu sukses terkirim. Sekarang, jika Anda mempunyai keluhan, langsung saja klik menu buat pengaduan pelanggan. Pastikan kamu mengizinkan akses lokasi dari handphone kamu ya. Di halaman pertama, pilih nomor pelanggan dan jenis laporan, misalnya pilih air mati. Lanjut, pastikan titik lokasi yang terdeteksi sudah sesuai alamatmu. Sekarang, ketik detail keluhan yang kamu alami. Setelah itu, ambil foto, bukti keluhan dan foto depan rumah. Langsung lewat kamera biar petugas gampang ngeceknya. Terakhir, review ulang tiket laporanmu. Kalau semuanya sudah pas, tinggal klik kirim laporan. Selesai deh, laporanmu berhasil terkirim dan segera diproses. Kami hadir untuk memastikan kenyamanan Anda. Terima kasih telah mempercayakan kebutuhan air bersih kepada kami. Segera unduh aplikasi Banyu Digital untuk akses layanan yang lebih transparan dan terpercaya. Baik teman-teman, kita kembali lagi di Polindra Insight.
Pak Mustamiin dan teman-teman mahasiswa, ini kita dapat kiriman nih dari Kopkar Ajib Coffee, ada di lantai 2 GSC dan Cafe Jabon. Udah cobain kalian? Sudah dong, sudah. Dan tempatnya juga nyaman ya Pak Nyaman, untuk betul sekali. mahasiswa untuk buat. tempatnya juga nyaman untuk pembelajaran. Gitu. Iya, dan buat konten-konten mungkin ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau boleh tahu apa dampak nyata yang sudah dirasakan setelah aplikasi ini digunakan? Mungkin dari sisi PDM itu dampak yang Ya. signifikan itu adalah peningkatan efisiensi operasional dan rekapitulasi data pelanggan, tagihan dan keluhan kini jauh lebih baik gitu. Oke. Secara terstruktur, ditangani real time oleh petugas dan dipantau langsung oleh Dirut PDAM gitu. Iya. Seperti itu, Bu. Oke. Apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut ke depannya? Oh, ya tentu sih ada sih Bu. Karena inovasi lanjutan ini tuh menjadi fokus kita buat ngembangin TA kita gitu. Oke. Contohnya saya nih ya, Ya. ada fitur peringatan lonjakan buat pemakaian air di setiap pelanggan PDAM gitu. Oke. Jadi kalau pemakaian airnya melonjak, nanti di aplikasinya bakal ada peringatan gitu. Oke, itu buat next projectnya ya. Betul, Bu. Baik. Dan kami juga sedang mengembangkan Iya. sistem pemeringkatan untuk kantor-kantor admin cabang gitu. Oh gitu. Jadi Oke. kami itu ada 3 terobosan fitur terbaru gitu Oh, luar untuk biasa. nanti di Banyu Digital. Jadi tidak lupa juga kami itu aslinya bertiga, ada Mas Cepi juga Oke. yang membuat aplikasi Banyu Digital. Iya. Kan yang pertama dari TA-nya Mas Pram, Iya. setelah itu TA-nya Mas Cepi, Iya. itu sistem pemeringkatan, dan TA-nya saya itu mengintegrasikan sistem admin cabang itu ditata kelolanya bisa digunakan menggunakan aplikasi. Jadi tidak harus di web aja gitu. Seperti itu. Dan ini semuanya bimbingan Bapak ya semuanya ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya luar hasilnya biasa. dibimbing. Jadi Iya. kami mulai dari merancang ini langsung dibimbing Oleh Bapak Mustamiin luar gitu. biasa Bapak Kaprodi kita nih. Oke, di segmen terakhir, apa pesan untuk teman-teman mahasiswa lain agar bisa menciptakan karya yang berdampak seperti ini? Silahkan. Jadi pesan kami itu jangan ragu untuk melihat permasalahan nyata yang ada di masyarakat atau di industri sekitar kita gitu. Jadikan setiap tugas kuliah atau proyek itu sebagai lab untuk mengasah kemampuan problem solving kita untuk kedepannya gitu. Dan tidak kalah penting juga Yeah. kuncinya adalah kemauan kerja keras untuk melakukan riset, konsistensi dan berkolaborasi dengan tim dan sikap terbuka kepada instansi-instansi yang ingin atau mempunyai masalah untuk diselesaikan oleh kita gitu sebagai tim IT. Iya. Nah Pak, untuk Bapak Kaprodi nih di segmen terakhir, boleh promo Pak untuk calon mahasiswa baru mungkin yang mau join ke Prodi D3 Teknik Informatika? Ya, baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang mungkin belum daftar atau masih bingung terkait pilihan ya, bisa pilih D3 Teknik Informatika sebagai pilihannya. Sebagai informasi, kita masih ada peluang untuk bisa mendaftar setidaknya untuk ujian masuk ya untuk Ya. mandiri Polindra ada sampai 31 Mei. Silahkan bagi yang belum masih ada waktu untuk bisa ikut join di kami seperti itu. Oke, baik. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa mahasiswa vokasi tidak hanya belajar teori, tapi juga mampu menghasilkan karya nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak ya Pak Mustamiin atas hadirnya di Polindra Insight, dan mahasiswa juga mas-masnya sehat-sehat selalu ya. Dan terima kasih juga buat sobat vokasi yang sudah menyimak Polindra Insight. Ya, sebentar Mbak Fitri. Ya. Ada mungkin untuk penutup ada sedikit pantun. Boleh, silahkan Pak. Baik, di sini. Kalau bener naik sepeda, Cakep. singgah sebentar membeli kelapa. Cakep. D3 TI Polindra, pilihan muda, Cakep. belajar praktik, masa depan terbuka. Luar biasa. Semoga perbincangan ini bisa memberikan gambaran dan motivasi bagi sobat vokasi dan sobat Polindra khususnya yang ingin terjun di dunia teknologi dan inovasi. Pantau terus informasi resmi melalui pendaftaran di web resmi Politeknik Negeri Indramayu dan sosial media Politeknik Negeri Indramayu. Saya Fitri Zain pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Polindra Insight berikutnya. Sampai jumpa.